Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Materi kita minggu lalu adalah tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Adapun tujuan dari materi kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak sekalian akan memahami seperti apa kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Yang kedua, anak-anak akan mengetahui seperti apa kerukunan umat beragama di Indonesia. Silakan buka buku paket PPKN halaman 55. Pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Kemerdekaan beragama muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntutan yang mengandung paksaan pada penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain. Kemerdekaan beragama bukan berarti memperbolehkan kita untuk tidak memiliki agama atau ateis. Agama mengatur dua dimensi dalam kehidupan, yakni dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, mengajarkan pada para pemeluknya agar selalu taat pada Tuhan. Dimensi horizontal mengatur hubungan antar makhluk ciptaan Tuhan dan mengajarkan agar manusia selalu berbuat baik pada orang lain. Fungsi agama sebagai pedoman hidup, mengatur hubungan antar manusia, mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan sebagai sarana penenteram hati dan memberikan identitas. Jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat pada pasal 28E ayat 1, ayat 2, dan 28I ayat 1. Yang dimana 28E ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Lalu, pada 28E ayat 2 menekankan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Dan pada pasal 28I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama. Untuk mewujudkan terlaksananya undang-undang diperlukan adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dianut oleh warga negara. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap pemeluk agama dengan agamanya itu. Lalu, adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan agama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan peribadatan tiap agama. Membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan, sosial serta kekayaan maupun agama agar tercipta ketentraman dalam masyarakat. Bentuk kerukunan beragama di NKRI memiliki prinsip Tri Kerukunan Umat Beragama, yaitu 3 prinsip kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan internal umat seagama, yaitu adanya kesepahaman kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati segala perbedaan yang bisa ditolerir. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama, yaitu menjaga hubungan baik antar umat beragama agar tidak menimbulkan fanatisme yang mengakibatkan perpecahan masyarakat. Yang ketiga, kerukunan antar beragama dengan pemerintah, yaitu
Dalam hubungan beragama, masyarakat tidak lepas dari aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Dan masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan agamanya saja, tapi juga harus taat pada hukum pemerintah yang berlaku. Baiklah anak-anak sekalian, kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa kemerdekaan memeluk agama dan berkepercayaan di Indonesia telah dijamin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 dan 29. Lalu, kerukunan antar umat beragama juga diatur oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah kerukunan sesama pemeluk agama. Yang kedua, kerukunan antar umat berbeda agama dengan masyarakat, dan kerukunan antar pemeluk agama yang berbeda dengan pemerintah. Baiklah Ananda sekalian, persiapkan diri kalian untuk materi kita selanjutnya, yaitu sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia. Dan tak lupa Ibu ingatkan kembali tentang protokol kesehatan. Jaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi, gunakan masker bila ingin keluar rumah, lalu jaga jarak. Terima kasih.